hoaks dalam konteks politik sebetulnya seringkali dilakukan untuk menyerang lawan ya, tidak terkecuali di kontestasi pilkada. Namun di tengah pandemi hoaks COVID-19 ternyata ini menjadi ancaman turunnya partisipasi pemilih, setidaknya itu yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Benarkah demikian dan seberapa besar ancaman rendahnya partisipasi pemilih di tengah pilkada tahun 2020? Kita akan bahas dengan dua narasumber yang sudah bergabung saat ini. Saya akan sapa, ada Mas Agus Melas, Direktur Eksekutif Indikasi Pemilu dan juga Demokrasi Sindikasi. Selamat malam, Mas Agus. Ya, selamat malam, Baik. Bung Reinhardt. Dan ada Mas Hoirul Umam, Direktur Eksekutif Romeo Strategic Research and Consulting. Mas Hoirul, selamat malam. Selamat malam, Mas Reinhardt. Baik, kami juga masih menanti nanti akan bergabung bersama dengan kita juga. Ada Pak Bahtiar, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri atau PJS Gubernur Kepulauan Riau, nanti akan bergabung setelah ini. Jadi saya akan ke Mas Agus terlebih dahulu deh dari Sindikasi Pemilu dan juga Demokrasi. Mas Agus, ini Kemendagri mulai mengkhawatirkan soal partisipasi pemilih, apalagi kalau ada hoaks terkait dengan COVID-19. Sebetulnya ada atau tidak ada hoaks soal COVID-19? Apakah memang partisipasi pemilih kita di Pilkada 2020 ini memang terancam rendah, Mas? Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam. Saya mungkin tidak akan coba mengkaitkannya dengan hoax ya, tapi kalau saya coba dengan konteks partisipasinya. Sebenarnya kan gini, ini ada pertanyaan besar memang. Sejak awal ketika pelaksanaan pilkada dilakukan di tengah pandemi, KPU-nya memasang target partisipasi pemilihnya kan 77,5%. Oke. Nah itu dalam konteks pilkada ini. Nah sedangkan kalau kita lihat data-data pemilu-pemilu pilkada sebelumnya, itu misalnya pilkada 2017 ataupun 2018, itu bisa dihitung jari daerah-daerah yang bisa tembus di angka partisipasi 77,5%. Jadi rata-rata di dua kali pilkada yang kalau data yang saya miliki, itu memang kecenderungannya di bawah 77,5%. Nah saya nggak tahu nanti variabel hoax ketika dilibatkan, mungkin Mas Umam ya, yang urusannya di komunikasi politik mungkin lebih bisa menjelaskan secara detail. Nah, yang jadi soal selanjutnya kan begini, kalau tidak salah akhir minggu ini ya, surveinya Indikator Politik juga merilis satu data tersendiri yang misalnya mencoba mengkonfirmasi tingkat pemilih yang punya kehendak untuk datang ke TPS, mau yang minatnya sangat besar ataupun minatnya besar. Itu memang posisinya sekitar 43,9%. Jadi ini agak tanpa ada variabel hoax, memang potensi penurunan partisipasi pemilih pada maksudnya turnout ya pada hari H memang sesuatu yang memang kita akan hadapi, kemungkinan besarnya begitu. Nah tinggal urusannya di sisa waktu yang tersisa ini ya, sekitar kurang dari 2 bulan ini, itu bagaimana bisa mengubahnya. Karena memang masih ada problem sekitar 13,4% itu yang belum memberikan jawaban apakah hadir atau tidak gitu. Artinya tanpa ada variabel hoax pun sebetulnya partisipasi kita ini di tengah ancaman akan apatisme pemilih kita, Mas Agus, di Pilkada 2020. Ini karena apa? Apakah memang karena pandemi yang begitu menakutkan bagi masyarakat, atau ada faktor-faktor yang lain dari yang Anda lihat? Ya, kalau saya melihat memang variabel pandemi punya kontribusi, meskipun kalau kita lihat variabel non pandemi ya di 2017-2018 memang kan rata-rata ya 70% itu udah cukup tinggi itu. Nah sedangkan di posisi pandemi ini kalau tidak salah Indikator Politik juga merilis sekitar 68% publik itu masih punya kekhawatiran yang cukup tinggi bahwa pilkada ini akan punya potensi melakukan penularan coronavirus kan. Itu juga jadi satu kekhawatiran tersendiri. Tetapi setidaknya ketika kita bisa melihat data-data ini, maka ini yang perlu kemudian dimitigasi lebih lanjut. Apakah penyelenggara pemilu misalnya masih bisa mengembalikan keyakinan dari sekitar misalnya taruhlah 13-14% pemilih yang belum memberikan memberikan jawaban, masih tidak tahu apakah akan datang ke TPS pada hari atau tidak. Nah itu juga
jadi satu catatan tersendiri karena kalau tidak, kalau misalnya itu bisa diatasi, setidaknya hampir 60% lah. Kita memang nggak bisa berharap cukup besar, 77,5% atau misalnya seperti pemilu serentak 2019 lalu yang ditembus di angka 81% di situ. Tapi setidaknya data juga menunjukkan sebenarnya di wilayah-wilayah yang melakukan pilkada, antara yang menolak atau melanjutkan pilkada jaraknya sudah sangat tipis. Jadi sebenarnya pertanyaan lanjutan nggak lanjutan itu sebenarnya tidak terlalu relevan lagi karena publik pada dasarnya sudah sangat firm bahwa udah pilkada dilanjutkan saja, tinggal kemudian protokol kesehatan diterapkan secara ketat. Itu juga jadi catatan yang lain. Jadi tanpa pandemi pun sulit untuk mencapai target 77,5%, hanya sekian tempat saja, apalagi kemudian di tengah pandemi. Jadi saya coba ke Mas Khairul Umam. Mas Umam, ini secara politik ya, politik Anda melihatnya bagaimana Mas Umam terkait dengan pilkada kita? Kalau kemudian hoax COVID-19 ini mengancam, ini menguntungkan siapa? Apakah ini bisa menjadi senjata politik juga atau bagaimana? Maaf, saya tidak terlalu dengar. Itu pertanyaan untuk saya atau untuk Mas Khairul Umam ini? Mas Khairul Umam, halo. Ya, halo Mas. Ya, bisa dengar ya Mas Umam ya? Silakan diulangi sekali lagi, Mas. Oke, baik. Baik, nah saya ke Mas Khairul Umam. Ini kalau kemudian hoax COVID-19, biasanya kan hoax itu digunakan untuk menyerang lawan, begitu. Tapi ini hoax COVID-19 dikhawatirkan justru bisa mengurangi minat pemilih di Pilkada serentak 2020. Atau siapa yang diuntungkan ketika kemudian hoax COVID-19 dijadikan senjata untuk di dalam Pilkada serentak 2020? Baik, terima kasih Mas Reinhardt. Sebenarnya tergantung pada basis isu yang dibangun dari konteks hoax di masing-masing daerah ya. Ada beberapa hal yang kemudian kita tanggap, misalnya isu tentang panitia pemungutan suara yang positif COVID-19. Sehingga kemudian memunculkan ketakutan, kekhawatiran, dan keengganan misalnya dari masyarakat untuk datang ke TPS. Ada juga kemudian basis isu hoax yang kemudian dibangun untuk membranding misal hal-hal negatif misal Cakada positif COVID-19 sebagai sebuah kutukan. Kemudian ada bansos pemerintah hanya diperuntukkan bagi pendukung Cakada tertentu misalnya. Dan semuanya itu menjadi implikasi yang cukup mengkhawatirkan bagi kualitas demokrasi kita ke depan. Dan kalau misal dilihat Mas, kalau misal kita melihat hasil tren dari pemilu yang terjadi di 40 negara sejak terjadi COVID-19 belakangan ini, memang terjadi tren penurunan yang cukup signifikan, di mana rata-rata penurunan itu mencapai sekitar 10%. Nah, kalau misal kemudian di Pilkada 2018 lalu, voter turnout kita itu mungkin bisa mencapai 75-77,5% misalnya. Maka kalau misal dengan rata-rata 10%, maka berpotensi di Pilkada 2020 ini, angka partisipasi pemilih mencapai hanya sekitar 60%. Bahkan kalau misal kita menggunakan ukuran dan data survei sahabat-sahabat kita di indikator, di LSI, dan lain sebagainya, ada kekhawatiran justru basis kemungkinan mereka untuk masuk ke TPS itu hanya berkisar di angka 50%. Artinya segmen galau ini cukup tinggi. Oleh karena itu dalam konteks ini, saya bisa memahami bagaimana kekhawatiran dari Kemendagri terkait dengan potensi turun atau rendahnya voters turnout di pemilu yang akan datang. Akan tetapi dalam konteks ini kita harus pisahkan Mas ya, karena ini sepertinya isunya berbeda. Isu misalnya di Pilpres di Amerika juga terjadi upaya menggunakan hoax berdasar dengan isu pandemi. Karena misalnya Presiden Trump misalnya menggunakan narasi bahwa coronavirus outbreak is a fake news media conspiracy. Jadi Trump sendiri menggunakan narasi coronavirus ini sebagai upaya untuk menunjukkan kepada masyarakat Amerika, pendukungnya, bahwa ini adalah konspirasi media. Menunjukkan bahwa mereka tidak perlu khawatir, tidak perlu takut datang saja ke TPS. Tetapi kalau misal di Indonesia, kekhawatiran Kemendagri yang kita baca, justru sebaliknya. Bahwa kemudian kalau misal Anda datang ke TPS, maka berpotensi tertular atau terjangkit atau terinfeksi COVID-19. Jadi di sini saya kira ini tugas dari KPU, dari Bawaslu benar-benar harus kerja cerdas, kerja keras untuk menjaga kualitas voters turnout kita
atau tingkat partisipasi pemilih kita, tetapi juga tetap menjaga keselamatan masyarakat atau pemilih kita di masa pandemi. Saya kira begitu, Mas Reinhardt. Jadi hoax soal COVID-19 ini bisa sebetulnya dimanfaatkan secara politik ya, sebagai kampanye hitam, mungkin untuk menyerang petahana atau bahkan untuk menyerang sebaliknya bagi calon penantang atau bagaimana, Mas Umam? Sangat bisa, Mas. Sangat bisa. Potensi itu menjadi sangat-sangat terbuka. Artinya bagaimana kemudian nanti di akhir-akhir menjelang pemilu, konteksnya menjelang pilkada, maka basis informasi ini bisa kemudian bisa digoreng, bisa kemudian diubah sedemikian rupa menjadi alat politik untuk mendegradasi dan mendelegitimasi dari pasangan cakada tertentu. Nah, ini kita harus hati-hati karena tidak semuanya segmen pemilih kita berasal dari kelas menengah terdidik. Banyak dari masyarakat kita misalnya yang dari masyarakat dengan pendidikan yang mungkin masih relatif terbatas. Sehingga kemudian basis informasi ini menjadi mudah untuk dipahami oleh mereka, diyakini oleh mereka. Dan kalau misal kita cermati, Mas Reinhardt, dalam situasi post-truth politik, ini harus benar-benar diantisipasi. Karena hoax dan juga fake news yang disampaikan berkali-kali dan tidak mendapatkan koreksi oleh publik secara memadai, maka dia berpotensi menjadi sebuah kebenaran baru. Artinya, kalau misal basis informasi tadi diulang-ulang, dimunculkan lagi, dan tidak mendapatkan koreksi yang memadai, maka kemudian masyarakat kita berpotensi mempercayai itu sebagai sebuah informasi yang valid dan kemudian mempengaruhi pola perilaku politik mereka pada jelang pemilu dan pilkada di akhir Desember nanti. Menarik, menarik. Saya ke Mas Agus. Mas Agus, kalau kemudian Kemendagri sudah mulai agak mengkhawatirkan soal COVID-19 dan hoax ini bisa menurunkan partisipasi pemilih. Tadi juga Mas Umam juga katakan, jadi wajar kalau kemudian Kemendagri mulai agak khawatir. Menurut Anda, tidakkah seharusnya ini sudah dikalkulasi terlebih dahulu ya oleh pemerintah ketika, oke, kita firm pilkada lanjut, tapi ada resiko-resiko yang mengikuti yang ini harusnya dikalkulasi dan diantisipasi? Ya, jadi sebenarnya itu pertanyaan itu memang tidak hanya ke Kemendagri ya, karena kalau kita lihat sebenarnya keputusan politik untuk melanjutkan lagi tahapan lanjutan Pilkada 2020, itu kan kemudian Kemendagrinya banyak mengambil peran, terutama untuk memastikan ketersediaan dan kebutuhan dari anggaran-anggaran yang ada di APBD. Nah, problemnya memang begini, semenjak bulan Maret sampai kemudian terutama ya sejak awal-awal September, itu kita harus akui publik itu masih terkuras energinya untuk menghadapkan perdebatan tentang isu penundaan ataupun tidak. Jadi lanjut pilkada sama penundaan pilkada itu banyak menyita energi kita. Padahal sebenarnya kalau saya melihat sebenarnya gini posisinya, pilkada di tengah pandemi itu seharusnya akan ada satu kesetimbangan baru antara berjalannya proses-proses demokrasi dan juga sejalan dengan treatment kesehatan bagi masyarakat. Jadi itu dua hal yang tidak bisa diabaikan. Nah, padahal kita punya banyak modalitas. Misalnya sejak data-data yang dipotret tentang penetrasi internet di Indonesia, kemudian persebaran akses dan jaringan internet di Indonesia, termasuk kategori usia yang pengguna segala macam, itu mengalami banyak transformasi dan perubahan yang sangat besar. Nah, sayangnya modalitas itu kemudian kita tidak optimalkan dalam pelaksanaan pilkada di tengah pandemi. Tetapi justru energi kita habis, terutama ya di media juga kan, itu habis untuk urusan tunda atau tidak. Sehingga banyak ruang gerak untuk melakukan exercise di tengah segala situasi yang terbatas, itu menjadi tidak lagi optimal. Ini bisa dimitigasi dari beberapa data yang mengemuka. Misalnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, disinyalir pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi, itu hampir tidak berbeda dengan pelanggaran-pelanggaran yang klasik terjadi atau konvensional terjadi di pilkada di luar situasi pandemi. Di situ. Nah, itu jadi soal, termasuk saya kira keterlibatan banyak pihak. Misalnya begini, lembaga pemantau, kemudian lembaga survei ataupun konsultan politik, itu juga sangat terlambat. Karena kecenderungannya masih terbelah. Baru di
kalau nggak salah misalnya indikator, kemudian CSIS atau beberapa lembaga survei lain, baru di periode Oktober baru mengeluarkan beberapa data yang kita bisa lihat mitigasi untuk pelaksanaan pilkada dilanjutkan. Sebelumnya itu masih dalam konteks penolakan terhadap pilkada. Nah itu yang jadi soal. Sementara pilkada sudah di depan mata ya. Kita jeda dulu ya Mas Agus dan juga Mas Umam. Usai jeda kita akan coba untuk bertanya langsung ke Kementerian Dalam Negeri apa temuan-temuan Kemendagri sejauh ini. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Election. Anda kembali di CNN Indonesia Election, topik yang menarik tadi sudah banyak diulas oleh Mas Hoirul Umam dan juga Mas Agus Melas. Jadi saya akan tanyakan langsung ke Kementerian Dalam Negeri, sudah bergabung Pak Bahtiar, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri yang saat ini juga tengah ada tugas baru sebagai PJS Gubernur Kepulauan Riau. Pak Bahtiar, selamat malam Pak. Selamat malam Pak Renhat. Kabar baik ya Pak? Waalaikumsalam. Baik sekali, sangat baik. Baik. Nah, Pak Bahtiar, ini kita bicara soal ancaman hoaks COVID-19 yang bisa berdampak terhadap rendahnya partisipasi pemilih seperti yang disampaikan juga oleh Pak Staf Susnya Pak Tito, Pak Castorius Sinaga ini. Sebetulnya temuan atau kajian dari Kementerian Dalam Negeri Pak soal hoaks COVID-19 ini seberapa parah dan ini bagaimana sejauh ini Pak perkembangannya? Iya, jadi memang COVID itu memang bisa berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat, ya, baik aktivitas ekonomi, aktivitas sosial dan seterusnya. Karena memang COVID ini mensyaratkan adanya protokol kesehatan dan seterusnya. Tapi wilayah saya sebagai Gubernur sementara Kepulauan Riau yang juga melaksanakan dari 7 kabupaten kota, kami laksanakan 1 kota dan 7 kabupaten juga melaksanakan pilkada dan ada pilkada provinsi. Nah, relatif tingkat animo masyarakat dan pilkada sangat baik dan alhamdulillah seluruh pengaturan-pengaturan yang diatur dalam PKPU dipatuhi oleh 17 paslon, jadi 3 paslon provinsi maupun 14 paslon di kabupaten kota. Jadi kalau saya di Kepri tidak terlalu khawatir dengan temuan-temuan itu. Saya masih yakin bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Kepulauan Riau untuk pilkada malah seolah akan baik begitu. Baik, Pak Bahtiar. Mungkin temuannya di daerah lain mungkin Mas. Nah, iya. Tapi kalau di daerah lain sebetulnya bagaimana Pak? Sejak awal kemudian Kementerian Dalam Negeri tetap ingin jalan terus pilkada, tapi kita tahu bahwa COVID ataupun hoax COVID-19 ini bisa mempengaruhi pemilih. Nah, tidakkah seharusnya sudah dikalkulasi dari awal Pak risiko-risiko ini Pak Bahtiar? Kalau saya tidak ada yang faktor yang sangat ekstrim membuat masyarakat untuk takut datang ke TPS. Karena toh masyarakat hari ini juga telah melakukan aktivitas misalnya ke masjid, ke kegiatan berdagang juga mulai jalan, kegiatan aktivitas lainnya juga jalan. Nah, jadi sama saja kan ke TPS kan sama saja orang melakukan kegiatan ke kantor, melakukan kegiatan ke sosial, ke pasar-pasar. Toh itu aktivitas biasa gitu yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Jadi menurut saya tidak ada faktor yang sangat ekstrim yang misalnya mengancam sehingga masyarakat tidak akan datang ke TPS gitu. Karena toh masyarakat sudah melakukan aktivitas lainnya. Ke TPS kan sesuatu kegiatan masyarakat biasa, orang datang ke sebuah tempat yang sudah ditentukan dengan protokol kesehatan tertentu, jadwalnya sudah ditentukan. Jadi sama saja orang berkantor, melakukan kegiatan sosial, sama orang juga buka toko tiap hari. Jadi menurut saya itu temuan boleh menjadi bahan buat kita untuk mensosialisasikan lagi lebih dalam masyarakat supaya datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020. Tetapi menurut saya anggaplah temuan itu menjadi bahan untuk kita mensosialisasikan lebih baik lagi untuk mengingatkan masyarakat datang ke TPS. Tapi khusus di wilayah saya ini di Kepulauan Riau yang melaksanakan pilkada provinsi dari 7 kabupaten kota, 1 kota, 5 kabupaten melaksanakan pilkada. Animo masyarakat bagus-bagus aja dan alhamdulillah protokol kesehatan itu seluruh paslon juga dipatuhi. Saya sendiri sebagai PJS Gubernur, saya datangi semua Mas. Saya sowan kepada seluruh paslon, calon gubernur itu saya datangi, saya ajak berdialog. Malah paslon-paslon itu misalnya di Kepri itu mengirimkan ke Des Pilkada yang saya pimpin hampir tiap hari dia melakukan kegiatan apa dan seterusnya.
dan kegiatan mereka membagi-bagi masker itu aktif sekali mereka. Jadi justru masyarakat yang tadinya tidak dapat masker justru dapat masker. Saya menggerakkan di sini ketika saya dilantik 26 September yang lalu, kami menggerakkan sebuah gerakan bersama yang namanya Gerakan Pilkada Sehat. Jadi bagaimana seluruh aktor yang terlibat dalam proses pilkada itu sehat, terhindar dari COVID-19. Dan sehat lahir batin, tidak ada konflik juga gitu kalau ada hal-hal diselesaikan. Bahkan para paslon itu sudah ada komunikasi secara informal di antara paslon. Jadi untuk di Kepri ya saya mohon maaf saja, mungkin temuan itu tidak berlaku. Justru animo masyarakat sangat baik di sini dan justru apa yang diharapkan oleh Menteri Dalam Negeri, diharapkan oleh pemerintah, bagaimana mengubah pilkada menjadi peluang untuk melawan pandemi, justru itu terjadi di wilayah ini. 17 paslon ya, 3 paslon gubernur, sisanya 14 itu paslon kabupaten kota, di 5 kabupaten 1 kota, seluruhnya bagi-bagi masker, bahkan juga ada bagi-bagi sanitizer. Dan saya sudah diskusi juga dengan teman-teman KPU Bawaslu, tema debat paslon juga kita fokuskan kepada strategi dan inovasi kepala daerah dalam menangani pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Jadi tema besarnya kita arahkan ke sana. Sehingga seluruh setting besar yang telah diatur dalam PKPU nomor 13 2020, saya kira di daerah ini sudah kami jalanin, Mas. Para bupati, wali kota juga 1 kali 24 jam kami selalu koordinasi setiap ada hal terjadi di masyarakat, teman-teman KPU Bawaslu juga bagus, dengan TNI Polri juga bagus, dengan intelijen juga bagus. Kami juga punya lembaga yang khas di sini namanya Lembaga Adat Melayu, Mas. LAM. Lembaga Adat Melayu itu adalah tokoh-tokoh masyarakat yang ada di provinsi dan kabupaten kota juga ikut berpartisipasi, dan juga majelis-majelis agama kita bicara, kemudian forum-forum masyarakat, organisasi yang berlatar belakang budaya. Di sini kan di Batam banyak dan di daerah-daerah. Jadi saya yakin kalau untuk wilayah Kepulauan Riau, untuk provinsi maupun 5 kabupaten kota, 5 kabupaten dan 1 kota, itu Kota Batam yang pilkada, kami yakin angka partisipasi yang dicita-citakan oleh rencanakan KPU bisa tercapai. Dan insya Allah terhindar dari COVID-19. Gitu. Kami menggerakkan sebuah gerakan bersama namanya Gerakan Pilkada Sehat, Mas. Baik Pak Bahtiar. Tanggal 10 juga kami di Hari Pahlawan besok 10 November kami jadikan 10 November momentum lagi kami buat, mungkin ada 2-3 juta masker kami bagi, penduduknya cuma 2 juta di sini, Mas. Baik. Kami tawarkan pada seluruh masyarakat untuk jadi pahlawan di tanggal 10 November. Masyarakat Kepri semua punya kesempatan jadi pahlawan dengan cara membagi masker pada orang-orang di sekitarnya. Jadi industri, perkantoran, kemudian rumah tangga, toko-toko, pelabuhan-pelabuhan, bandara, kantor-kantor, baik swasta maupun pemerintah, seluruhnya nanti 10 November membagi-bagi masker pada masyarakat, termasuk sekolah-sekolah dan kampus-kampus kami dorong. Baik Pak Bahtiar. Dan kami beri kesempatan semua menjadi pahlawan kemanusiaan tanggal 10 November. Jadi kita memaknai Hari Pahlawan dengan menjadi pahlawan bagi masyarakat sekitar. Ini kan cara kami menjaga maintenance suasana pilkada juga. Baik. Supaya budaya menggunakan masker, mematuhi protokol kesehatan, membudaya di masyarakat. Baik Pak Bahtiar, itu yang terjadi setidaknya menurut Anda di wilayah Kepulauan Riau. Tapi bagaimana kemudian kalau kita melihat secara nasional, kemudian dengan hasil temuan-temuan sejumlah lembaga survei yang tampaknya agak memotret partisipasi pemilih kita, kemungkinan ini bisa turun, dan target-target yang hanya sedikit provinsi saja atau daerah saja bisa mencapai target 77% sekian, ya tadi juga disampaikan oleh Mas Agus. Tapi kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Bahtiar, Mas Agus dan juga Mas Umam. Kami break terlebih dahulu, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, segmen terakhir dialog, saya akan ke Mas Agus sekaligus sebagai conclusion dari Mas Agus. Mas Agus, ada tanggapan dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bahtiar? Ini Pak Bahtiar juga karena sedang menjadi PJS di Kepulauan Riau ini, Gubernur Kepulauan Riau. Bagaimana Mas Agus Anda melihat soal upaya-upaya untuk bisa mensosialisasikan Pilkada serentak 2020?
Ya, memang kalau saya dengar cerita dari Pak Bahtiar tadi, sebenarnya itu terkonfirmasi juga dengan beberapa informasi dari daerah. Ini agak khas Jakarta ya. Jakarta itu memang ada banyak kekhawatiran, tapi di daerah itu semuanya hampir bisa dibilang berjalan normal. Nah, tetapi memang data-data yang muncul dari beberapa rilis lembaga survei ataupun mitigasi data kita ya dari sekuen waktu tertentu, itu memang kalau di pilkada memang untuk targetan 77,5% itu bukan hal yang mudah, lepas dari variabel ada COVID atau tidak. Tetapi begini memang, sebenarnya yang paling penting buat saya, sebenarnya kita banyak kehilangan potensi-potensi yang kita bisa optimalkan di pelaksanaan pilkada di tengah pandemi. Misalnya apa, Mas Agus? Misalnya begini, seharusnya dalam konteks kampanye, itu makin mengemuka misalnya substansi tentang bagaimana kemudian calon pasangan kepala daerah itu mengkampanyekan mengatasi krisis yang terjadi karena COVID ini bukanlah ansih kesehatan tetapi banyak dimensi ekonomi segala macam itu harusnya menjadi satu mainstream kampanye. Nah yang kedua misalnya harusnya berubah kampanye yang awalnya konvensional berubah menjadi platform-platform dengan mengoptimalkan teknologi informasi karena tingkat penetrasi dan penyebarannya makin meningkat. Nah ternyata kalau kita komparasi dari data KPU ataupun Bawaslu, kampanye yang terakhir itu justru lebih banyak kampanye konvensional, sedangkan kampanye yang menggunakan online atau berbasis daring gitu, itu sekitar 23%. Nah padahal sebenarnya itu ada potensi yang sangat besar. Jadi kita banyak kehilangan lesson learned penting karena tadi saya katakan kita terlalu banyak waktu tersita untuk memperdebatkan pilkada lanjut atau tidak, sehingga tidak lagi bisa mengembangkan banyak hal, termasuk keterlambatan dari para banyak pihak untuk masuk ke gelanggang dalam konteks pilkada. Misalnya begini, sejak tahun 2005 ketika pelaksanaan pilkada langsung diterapkan, itu sebenarnya sudah dimitigasi bahwa mikro targeting itu menjadi penting. Tapi harusnya itu semakin optimum ketika teknologi informasi, penetrasi dan penyebaran fasilitasnya makin luas seperti di periode sekarang. Ternyata ini tidak terjadi di Indonesia. Nah itu yang justru sangat saya sayangkan. Nah khusus untuk hoax ya, memang begini, kalau misalnya hoax salah satunya diduga misalnya petugas KPPS atau petugas penyelenggara di tingkat TPS terpapar. Sebenarnya gini, ya terpapar dan itu menjadi problem. Memang itu satu potensi yang bisa dipergunakan. Tetapi setidaknya dalam kurun waktu 8 bulan kita berpandemi, itu sebenarnya perangkat kita yang paling bawah, RT RW, itu sudah bekerja sedemikian rupa, tidak hanya dalam konteks pilkada aja, tetapi juga dalam konteks bantuan sosial segala macam. Itu harusnya bisa jadi infrastruktur sosial kita untuk menanggulangi potensi hoax. Baik Mas Agus, saya ke Mas Umam. Mas Umam singkat, jadi Anda elaborasi apa yang tadi sampaikan Pak Bahtiar dan juga ini masih ada waktu sekitar 1 bulan lebih. Cukupkah untuk bisa mendorong partisipasi itu baik itu secara politik dari para paslon, partai politiknya dan juga para penyelenggara? Ya, dalam konteks ini tentu dari pihak KPU dan juga Bawaslu harus benar-benar bekerjasama secara intensif dengan masing-masing pasangan pilkada ya. Karena kita tahu bahwa pandemi itu memberikan implikasi yang cukup serius. Kampanye menjadi kurang menjangkau akar rumput, kemudian atmosfer politik juga kurang begitu dinamis saya kira, sehingga kemudian nuansa politik itu kemudian menjadi kurang begitu dipahami oleh masyarakat di akar rumput. Oleh karena itu dalam konteks ini pilkada harus benar-benar dioptimalkan. Kekhawatiran saya begini Mas, bahwa kemudian hoax berkaitan dengan konteks pandemi di pilkada ini, kemudian ini berpotensi mendegradasi dan juga meningkatkan keengganan dari segmen masyarakat kelas menengah terdidik, sehingga mereka kemudian menjadi semakin enggan untuk berpartisipasi aktif di pilkada. Problemnya kalau misal kelas menengah terdidik itu kemudian menstop sikap kritis dan koreksi politiknya, maka kemudian ini berpotensi dilakukan atau diikuti dengan mobilisasi masyarakat di akar rumput, terutama dengan mengedepankan pola politik transaksional atau insentif ilegal, money politik. Oleh karena itu, kekhawatiran ini harus benar-benar diantisipasi, dan ini menjadi catatan di berbagai pilkada. Banyak pilkada misalnya, kita masih ingat dulu di Tangsel pada tahun 2015 misalnya,
harusnya dia mendapatkan koreksi politik secara memadai karena waktu itu berhadapan dengan KPK. Tetapi kemudian tetap menang karena memang kelas menengah terdidik tidak bergerak sama sekali. Tetapi di sisi yang lain mobilisasi masyarakat tidak ke rumput terus bergerak secara masif. Oleh karena itu pandemi ini harus menjadi tantangan yang harus dijawab oleh para pasangan calon. Oleh karena itu harus semakin kreatif dengan materi kampanye yang semakin terbatas ini harus semakin intensif. Akan tapi pada saat yang sama harus diantisipasi juga politik uang yang berpotensi merajalela harus kemudian ditekan dengan baik sehingga kemudian kualitas demokrasi di era pandemi tidak terdegradasi secara signifikan. Baik, menarik sekali. Saya ke Pak Bahtiar terakhir, Pak Bahtiar. Jadi secara nasional saja, tidak hanya bicara soal kemudian di wilayah Kepulauan Riau, mengantisipasi tadi yang disampaikan Mas Umam juga dan juga Mas Agus soal kalangan menengah terdidik yang bisa jadi kemudian jadi agak-agak malas ke TPS karena ketakutan akan COVID-19 dan juga mungkin hoax yang bisa mengurangi partisipasi pemilih. Bagaimana Pak Bahtiar? Ya, justru itu kita jadikan tantangan lah. Tugas kami di pemerintah dan pemerintah daerah itu adalah memberi jaminan itu pada masyarakat. Baik. Nah, jadi saya kira juga agak berlebihan kalau ada teror-teror pada masyarakat. Seperti itu. Dan menurut saya tidak ada sebuah faktor yang sangat menakutkan misalnya sehingga masyarakat tidak ke TPS. Gitu. Masyarakat sudah terbiasa kok juga sekarang menghadapi COVID. Mereka bagian dari kehidupan sehari-hari udah sekarang. Dan semakin hari juga kan masyarakat, saya justru terbalik pikirannya. Justru semakin ke sini, makin hari kita ke depan, hari-hari kita ke depan, masyarakat kita sudah semakin mengerti bagaimana cara hidup gitu, beraktivitas dan juga COVID masih ada juga gitu. Jadi saya pikir masyarakat sudah terbiasa itu. Maka tugas kami adalah pemerintah dan bersama tentu penyelenggara dan aparat TNI Polri dan yang lainnya sama-sama memberikan jaminan masyarakat itu bahwa ke TPS itu insya Allah tidak akan menjadi sumber penularan begitu. Dan sama dengan kegiatan yang lain. Jadi oleh karenanya saya secara nasional saya tidak melihat ada faktor ekstrim tadi atau faktor yang agak keras gitu sehingga membuat orang takut ke TPS. Kecuali memang ada hoax yang melakukan itu. Saya kira hoax ini yang harus kita lawan bareng-bareng. Karena sejatinya masyarakat hari ini paling tidak juga di banyak tempat dan saya pikir bukan hanya di Kepri, wilayahnya juga masyarakat sudah beraktivitas baik sekarang mulai beraktivitas dengan menggunakan protokol kesehatan. Semakin baiklah kepatuhan masyarakat itu dengan protokol kesehatan. Jadi karena masyarakat sudah mengerti ya saya yakin pun ke TPS bukan sesuatu yang luar biasa dan masyarakat akan hadir ke TPS. Kita bisa tangkap pesannya apa Pak Bahtiar? Kita membuat sesuatu mungkin gini Mas, tipsnya kalau saya gini. Kalau saya di Kepri sebagai gubernur dan bisa juga menjadi kegiatan nasional, justru yang kita anjurkan pada masyarakat, datanglah ke TPS, karena kesempatan Anda mendapatkan kepala daerah pada 270 daerah, kesempatannya, inilah kesempatan untuk mendapatkan kepala daerah yang dapat memimpin daerah di tengah pandemi. Memberikan solusi-solusi di tengah pandemi. Misalnya ada pengangguran, terus ada beberapa aktivitas masyarakat yang berhenti akibat pandemi. Justru saatnya masyarakat tanggal 9 datanglah ke TPS, berbondong-bondong ke TPS, kesempatan untuk memilih pemimpin, memilih kepala daerah yang mampu mengatasi masalah-masalah pandemi itu. Baik Pak Bahtiar. Kita terus tularkan pada masyarakat. Saya yakin Mas kalau ini terus kita tularkan. Baik. Mudah-mudahan semua tantangan itu bisa dijawab oleh Kemendagri dan semua pihak-pihak sebagai penyelenggara pemilu dan juga para peserta agar apa yang dikhawatirkan tidak terjadi. Terima kasih banyak Pak Bahtiar, Dirjen Politik Pemerintahan Umum Kemendagri, PJS Gubernur Kepulauan Riau, Mas Agus Melas, terima kasih banyak Mas Agus. Mas Umam, terima kasih banyak Mas Umam sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Terlepas adanya hoax soal COVID-19 yang dikhawatirkan mengancam turunnya partisipasi pemilih, Pilkada serentak 2020 rasanya memang di antara antusiasme dan juga apatisme. Pilkada semakin dekat jika ingin Pilkada 2020 tidak berdampak buruk terhadap kualitas demokrasi. Sudah seharusnya pihak-pihak yang bertanggung jawab bergerak dan memastikan Pilkada di tengah pandemi tidak menurunkan angka partisipasi. Saya Renhat Sirait.